Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Arab Saudi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan informasi seputar perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Berikut adalah nama kelompok dari Arab Saudi. Yang pertama adalah saya, Muhammad Hasan Mufarisi. Yang kedua ada Salsa Syah Putri. Yang ketiga ada Sadratri Agraini. Yang keempat adalah Farhan Nasrullah. Yang kelima ada MC Syah Putra. Yang keenam ada Jody Junior Paladi. Yang ketujuh ada Haidir Aswar. Dan yang terakhir ada Ilham Suko. Pada pembahasan pertama, kami akan menyampaikan landasan teori yang kami gunakan dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Yang pertama ada prinsip resiprositas yang menjelaskan bahwa asas ini merupakan asas timbal balik tercermin dalam hal berlakunya right of legalization, bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat diakui mempunyai hak untuk mengirim para utusannya untuk mewakili kepentingan negara lain dan berkewajiban menerima utusan dari negara tersebut. Selain dari prinsip asas resiprositas atau asas timbal balik, landasan teori yang kedua, kami menggunakan prinsip mutual consent, yang mana untuk membuka hubungan diplomatik antar negara diperlukan kesepakatan di antara kedua negara tersebut, atau biasa disebut dengan mutual consent. Antar negara yang berdaulat akan memiliki kepentingan yang meningkat seperti di bidang pembangunan, investasi. Melihat jumlah warga negara yang banyak merupakan alasan untuk membina hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik. Selanjutnya, pada pembahasan peran dan fungsi dari perwakilan diplomatik akan disampaikan oleh rekan kami atas nama Haidir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan penjelasan materi tentang peran dan fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama itu peran dan fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama yaitu mewakili negara pengirim dalam negara penerima. Kedua itu melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga itu mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Yang kelima, yaitu memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Dan yang terakhir, membangun hubungan kerjasama bilateral antar sesama negara penerima. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Silakan. Baik, yang berikutnya adalah peran dan fungsi perwakilan konsuler. Yang pertama, dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Ketiga, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Keempat, menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian. Next. Ya, selanjutnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang dibuka sejak tahun 1947 telah banyak peningkatan yang dicapai di antara kedua negara. Indonesia yang mana mayoritas penduduknya Muslim bahkan terbesar di dunia merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi. Dalam perjalanannya, kedua negara telah menjalin hubungan yang sangat baik dan banyak hal mewarnai hubungan bilateral tersebut. Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950
atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang berdaulat. Awal mula hubungan diplomatik resmi ini sangat terkait dengan usaha rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang selalu mendapat dukungan dan simpati dari negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Next. Adapun perwakilan Indonesia di Arab Saudi, seperti yang pertama adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Riyadh, dan kedua adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Yang ketiga adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Dubai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jody. Terima kasih Saudara Zudi. Selanjutnya perwakilan di Indonesia. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak hanya terkonsentrasi pada WNI di dalam negeri, tetapi juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pemerintah mempunyai perwakilan yang ditempatkan di negara-negara lain untuk menjadi wakil dari pemerintah Republik Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara tersebut, membina hubungan baik antar kedua negara agar terlaksana tujuan hubungan diplomatik. Untuk memberikan perlindungan warga negara Indonesia, menerima pengaduan, serta memelihara kepentingan negaranya di negara penerima. Dalam hal ini, yang menjalankan tugas adalah perwakilan diplomatik dan konsuler pemerintah Republik Indonesia. Adanya perwakilan Indonesia di Arab Saudi merupakan salah satu perwujudan dari upaya negara melindungi warga negaranya, terutama pekerja migran Indonesia yang banyak ditempatkan di Arab Saudi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ziko. Baik, terima kasih Saudara Jody. Baiklah, untuk permasalahan yang sering dialami oleh PMI di Arab Saudi itu seperti WNI yang datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah atau kunjungan, lantas diperjakan dan terjadi perselisihan dengan majikannya. Itu pun jadi dalam 131 kasus. Pekerja migran Indonesia hilang dan tidak ada kabar berita sebanyak 10 kasus. Habis masa kontrak kerja, namun dalam kenyataannya tidak dipulangan dan majikannya jadi sebanyak 205 kasus. Pekerja migran Indonesia tidak betah bekerja sebanyak 100 kasus. Habis kontrak namun visa gaji tidak dibayarkan sebanyak 97 kasus. Dan yang terakhir, pekerja migran Indonesia yang kabur dari majikannya sebanyak 594 kasus. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sadra. Peran perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Yang pertama, memberikan bantuan hukum terhadap WNI yang terancam hukuman di Arab Saudi. Yang kedua, melakukan negosiasi dan mediasi dengan keluarga korban dan pemerintah Arab yang pelakunya merupakan WNI. Yang ketiga, menghadapi maklar kasus yang memanfaatkan uang diat yang menyangkut WNI. Yang keempat, pemulangan pekerja migran Indonesia ilegal. Yang kelima, memburu majikan yang lalai menjalankan kewajibannya terhadap pekerja migran Indonesia. Yang keenam, upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam hal kuota haji dan pelaksanaan umroh. Selanjutnya, peran perwakilan RI di Arab Saudi dalam situasi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia di hampir sepanjang tahun 2020 tidak menyurutkan langkah KBRI Riyadh dalam terus memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada para WNI atau PMI yang hidup dan mencari nafkah di Arab Saudi. Bahkan Duta Besar RI Riyadh, Agus Maktub AB Gabriel menggelorakan semangat para diplomat dan staf KBRI dengan doktrin bahwa pelayanan yang harus diberikan harus prima dan istimewa, khususnya bagi para WNI. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, KBRI Riyadh mencatatkan capaian yang baik dalam hal perlindungan dan pelayanan WNI atau PMI selama tahun 2020.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Terima kasih kepada Sandra. Slide selanjutnya mengenai peran perwakilan RI di Arab Saudi dalam situasi COVID-19. Yang pertama, KBRI Riyadh terlibat pada proses menyelamatkan hak-hak keuangan pekerja migran Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yakni sekitar 22,8 miliar rupiah. Dana tersebut meliputi gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan. Selanjutnya, yang kedua adalah KBRI Riyadh terlibat dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap 14 WNI yang terlibat dalam kasus pidana yang cukup berat atau biasa disebut dengan high profile case. Yang ketiga adalah KBRI Riyadh terlibat dalam proses penyelesaian kasus 1.757 PMI yang bermasalah, di mana sebagian dari jumlah kasusnya melakukan proses pelindungan di penampungan KBRI atau Ruham, sedangkan sebagian lainnya berada di luar penampungan. Next slide. Adapun tugas atase imigrasi yang merupakan bagian dari perwakilan Indonesia di Arab Saudi, yakni atase imigrasi di Arab Saudi memiliki tugas membantu kepala perwakilan dalam memberikan pelayanan keimigrasian baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara Arab Saudi. Adapun pelayanan warga negara Indonesia ini penerbitan paspor, terutama paspor habis masa buku. Yang kedua, penerbitan surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor ini diberikan apabila dalam situasi di mana paspor yang dimiliki oleh WNI ini tidak bisa digunakan atau hilang dan sebagainya. Selanjutnya, pelayanan warga negara Arab Saudi, yakni penerbitan visa untuk perjalanan ke Indonesia. Selanjutnya, peran perwakilan Indonesia terutama bidang keimigrasian di Arab Saudi. Yang pertama, jemaah haji Indonesia diberikan kemudahan dalam urusan imigrasi. Yang kedua, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi resmi menghapuskan sistem kafala atau sponsor bagi tenaga kerja profesional. Jadi untuk sistem kafala ini hanya untuk tenaga kerja seperti PMI. Untuk tenaga kerja profesional sudah tidak dilakukan. Selanjutnya, pemberian data keimigrasian dalam hal upaya pemulangan pekerja migran Indonesia dari Arab Saudi. Di sini adalah data-data perlintasan PMI yang ingin bekerja ke Arab Saudi yang kemudian disinkronisasikan dengan implementasi di lapangan. Berapa banyak PMI yang kembali ke Indonesia atau yang belum kembali dari Arab Saudi seperti itu. Selanjutnya, upaya pengurusan izin tinggal WNI selama pandemi COVID. Sekian presentasi dari kelompok perwakilan Republik Indonesia di negara Arab Saudi. Besar harapan kami semoga informasi seputar tugas dan fungsi dari perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan semoga apa yang kami sampaikan mampu memberikan informasi lebih terhadap tugas dan fungsi perwakilan Republik Indonesia khususnya di negara Arab Saudi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.